Oke, kali ini kita akan melanjutkan video terakhir mengenai project Netflix clone. Kali ini kita akan mencoba untuk mendeploynya. Oke, jadi buat kalian yang belum lihat videonya, tonton video yang ini ya, dan juga yang ini. Bedanya yang ini pakai bootstrap, yang ini pakai tailwind aja. Kemudian ini adalah contoh dari Docker Compose. Di sini ada beberapa service. Pertama kita buat yang backend ini pakai Node versi 2011. Volumenya kita buat apa namanya ini, seperti ini ya, portnya pakai 8850. Perintahnya nanti dia install, kemudian jalankan app.js nya. Lalu ada MySQL menggunakan image MySQL versi 8.2. Di sini kita setup root passwordnya admin, database Netflix, membuat user admin, password admin. Kemudian juga ada PHP my admin ya, untuk UI dari database-nya. Kita ekspor ke port 8851, diikuti dengan parameternya. Lalu ada front end, kita pakai Node image node yang sama seperti backend 2011, portnya 8852. Ini dia setelah diinstal, terus kemudian npm run dev. Tentu ada persistent data MySQL nya. Oke, agar ketika di restart atau di stop sementara nggak hilang ya database nya. Komponen di dalamnya ada folder backend, ada folder front end seperti biasa. Lalu di sini ada SQL file, ada instruksi teks. Nanti saya share di GitHub, linknya ada di deskripsi. Oke, ini saya coba deploy di Google Cloud Platform VPS Compute Engine. Kira-kira dia core-nya 1, RAM-nya 2, kemudian SSD 10 GB ya speknya. Ini kita kopikan, kita sesuaikan ya, external IP taruh sini. Kalian ubah di folder front end, kemudian app domain.js, biar dia connect ke backendnya. Bisa juga kalian di sini pakai settingan lain, semisal nama domainnya ketika sudah di pointing ya. Oke, sebelumnya kita saya rekomendasikan coba di masukkan ke dalam file rar ya, di archive untuk folder backend, frontend, dan docker agar nguploadnya cepat. Nah, setelah itu ini adalah tampilan awal Ubuntu 22, masih baru, fresh. Coba kita update dulu. Setelah itu semua perintah ada di instruksi.txt ya, linknya ada di deskripsi. Kemudian kita jalankan beberapa instalasi terkait dengan kebutuhan dari Docker dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita buka konfigurasi FTP nya. Ini kita uncomment, write enable yes. Setelah itu di restart Apache nya, kemudian FTP. Lalu coba membuat folder di home test ya, kita chmod. Kemudian kita juga membuat satu user baru bernama admin1. Lalu coba kita masuk ke FTP. Nah, di sini masukkan IP addressnya diikuti dengan username password. Kemudian kita upload ke folder home, kemudian test. Di sini ya app.rar. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke terminal untuk mengekstrak menggunakan perintah unrar. Setelah itu di chmod, enggak di chmod juga bisa sih sebenarnya. Kemudian kita coba untuk instalasi dockernya, kurang lebih perintahnya seperti ini. Kemudian di sudo kita start dockernya, lalu install juga Docker Compose. Nah, setelah semua dependensi terinstall, kita coba up-d. -d ini untuk detach mode, jadi running di background. Kalau dia statusnya semuanya done, berarti aman. Di sini ada 4 kontainer. Pertama front end MySQL, backend, kemudian PHP my admin nya, diikuti dengan juga port yang sudah ditentukan.
Oke, coba kita import dulu database kita, Netflix SQL-nya. Sini sudah dibuat, kemudian kita klik import. Nah, lalu kalian pilih filenya ya, netflix.sql tadi. Di sini sudah ada beberapa data untuk mengawali. Ketika kalian mengakses IP address kalian, IP server diikuti dengan port 8852, maka langsung terload ya, seperti ini. Di halaman manage juga sudah terhubung, dalam arti MySQL-nya jalan, front end-nya jalan, back end-nya jalan. Oke, jadi semuanya aman. Kira-kira itu ya teman-teman. Jadi project untuk Netflix Clone ini dikatakan sudah selesai. Bisa kalian kontribusi juga, monggo, bebas saja. Mungkin nanti di video berikutnya akan kita coba clone Instagram, mungkin ya, Instagram versi mobile gitu ya, dengan menggunakan stack yang sama, yaitu Tailwind, MySQL, Express, Node.js, React, dan Next.js. Oke, terima kasih.